Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Yodi Pranata. Kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Frozen yang dirilis pada tahun 2010. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe dari kalian sangatlah berarti bagi gua untuk mengembangkan channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan tiga orang yang bernama Dan, pacarnya bernama Parker, dan sahabat masa kecilnya yang bernama Joe. Mereka bertiga ini sedang pergi liburan bersama di resort ski New England. Karena mereka tidak mau membayar penuh harga tiket gondola, Dan pun meminta Parker untuk merayu penjaganya yang bernama Jason. Lalu Parker pun mencoba merayu Jason supaya mereka bisa naik gondola dengan harga yang lebih murah. Pada akhirnya mereka pun berhasil naik gondola dengan harga yang lebih murah daripada biasanya. И 75. Дэн, билеты покупать. Di saat mereka naik, gondola itu sempat mati sebentar. Namun setelah itu, gondola itu kembali menyala dan mereka pun melanjutkan untuk naik ke atas. Setelah menaiki gondola, mereka bertiga pun menghabiskan waktunya untuk bermain snowboard sampai larut malam. Kemudian mereka pun pergi beristirahat sebentar. Namun sebelum pergi, mereka pun berniat untuk bermain snowboard untuk yang terakhir kalinya. Tapi resort ski itu memutuskan untuk tutup lebih awal karena badai salju yang akan datang. Karena hal itu juga membuat mereka tidak bisa menaiki gondola lagi. Lalu mereka kembali memaksa Jason untuk membiarkan mereka menaiki gondola sekali lagi. Pada akhirnya Jason pun memperbolehkan mereka untuk naik gondola yang terakhir kalinya. Singkat cerita, di saat Jason sedang berjaga, ia malah dipanggil oleh bosnya dan digantikan oleh temannya yang ceroboh bernama Rifkin. Tapi sebelum pergi, Jason mengatakan kepada Rifkin kalau masih terdapat 3 orang yang menaiki gondola. Jika mereka bertiga sudah turun, maka mesin gondolanya baru boleh dimatikan. Tak lama setelah itu, Rifkin pun melihat 3 orang pemain ski turun dari atas. Melihat hal itu, Rifkin pun memutuskan untuk mematikan mesin gondola. Padahal 3 orang itu bukanlah Dan, Parker, dan Joe, melainkan 3 orang lainnya. Dan, Parker, dan Joe merasa kesal karena gondolanya tiba-tiba berhenti. Pada awalnya mereka beranggapan bahwa ada masalah teknis seperti halnya tadi siang. Tapi setelah beberapa lama menunggu, mesin gondola itu tetap tidak kunjung menyala. Dan secara mengejutkan semua lampu di resort ski itu tiba-tiba padam semuanya. Melihat hal itu mereka pun menjadi panik dan takut terjadi kenapa-napa terhadap mereka. Singkat cerita, setelah lama menunggu, badai salju pun mulai turun. Dan hal itu semakin membuat mereka bertiga menjadi tambah panik. Tak lama setelah itu lewatlah mobil khusus salju di sana. Namun belum sempat melihat mereka, pengemudi mobil itu diminta kembali atasannya untuk kembali ke markas. Jadi harapan mereka satu-satunya untuk diselamatkan hilang begitu saja.
73 названия кукурузных хлопьев. Lalu mereka pun beranggapan bahwa tidak akan ada orang yang akan datang menolong mereka. Dan bisa saja mereka akan terjebak di sana selama 4 hari. Karena resort ski ini akan ditutup dari hari Senin sampai hari Kamis. Karena stres, Parker pun memutuskan untuk merokok. Dan itu malahan membuat sarung tangannya menjadi terjatuh. Lalu Dan pun berpikir kalau ia harus terjun ke bawah dan mencari bantuan. Karena Dan beranggapan bahwa mereka juga tidak akan bisa bertahan dari dinginnya badai salju. Oleh karena itulah Dan pun langsung terjun tepat mendarat di salju yang keras. Dan hal itu harus membuat kaki Dan patah di sana. Я сломал себе обе ноги! Обе ноги! Нет! Останься! Karena kecerobohannya itu, kini membuat Dan harus menahan sakit dan tidak bisa kemana-mana. Tak lama kemudian, ada seekor serigala yang mulai mendekati diri Dan. Lalu dari atas, Parker melempar snowboard ke arah serigala itu, yang membuat serigala tersebut langsung kabur dari sana. Melihat kondisi Dan, Joe pun merasa khawatir dengan keselamatan diri Dan. Kemudian Joe pun memutuskan untuk memanjat dan melewati kabel gondola. Hal itu Joe lakukan supaya ia bisa pindah ke kursi gondola yang lebih dekat dengan tanah. Namun Joe kembali lagi ke kursi untuk mencegah Parker melihat ke arah bawah. Karena saat ini Dan sedang dikelilingi oleh banyak serigala. Dan pada akhirnya Dan pun harus tewas di sana karena dimakan oleh kawanan serigala tersebut. Melihat hal itu, Parker dan Joe pun menjadi sangat ketakutan. Keesokan harinya, Parker pun terbangun dengan tangannya memegang safety bar gondola tersebut. Tapi karena Parker tidak memakai sarung tangan, membuat tangannya menjadi lengket di safety bar itu. Lalu Parker pun berusaha untuk melepaskan tangannya tersebut. Dan pada akhirnya tangan Parker pun terlepas, namun karena hal itu juga tangan Parker menjadi robek. Я к тому, что ты классный парень. Singkat cerita, karena sudah tidak tahan lagi dengan dinginnya hari, Joe memutuskan untuk memanjat dan melewati tali gondola tersebut. Hal itu Joe lakukan supaya ia bisa menggapai tiang gondola yang terdapat tangganya. Di saat Joe melintasi kabel gondola, membuat tangannya menjadi terluka cukup parah. Lalu ia melihat kursi yang diduduki oleh Parker seperti akan jatuh karena bautnya mulai kendor. Kemudian Joe pun langsung turun ke bawah untuk mencari bala bantuan. Tapi baru sampai ke bawah, Joe harus melawan sepasang serigala dengan menggunakan tongkat skinya. Beruntung saja Joe berhasil mengusir serigala tersebut. Setelah itu, Joe pun langsung berseluncur ke arah bawah untuk mencari bala bantuan. Tanpa Joe sadari, dari belakang rombongan serigala mengikuti dirinya. Sementara itu, Parker menunggu Joe di sana. Tapi sampai keesokan harinya, Joe pun tidak kembali datang untuk menyelamatkan Parker. Dan Parker pun menyadari kalau telah terjadi sesuatu terhadap diri Joe. Lalu Parker pun mencoba untuk terjun ke bawah. Namun belum sempat terjun, gondola itu terjatuh karena baut yang menahan kursi gondola itu sudah tidak bisa menahan lagi. Tapi beruntungnya kursi gondola itu tersangkut di kabel pendukung.
Lalu Parker pun langsung terjun ke bawah karena jaraknya sudah aman untuk turun. Tapi sialnya, tiba-tiba kursi gondola itu terjatuh yang mengenai pergelangan kakinya Parker. Dan hal itu membuat kaki Parker menjadi terluka cukup parah. Kemudian Parker pun langsung berseluncur menuju ke arah bawah. Di tengah perjalanan, Parker pun melihat bekas darah yang tercecer di salju. Dan ternyata darah itu berasal dari tubuhnya Joe yang telah dimakan oleh serigala. Di sana, serigala itu melihat ke arahnya Parker, dan karena serigala itu sudahlah kenyang, jadi ia tidak menyerang Parker. Lalu Parker pun melanjutkan perjalanannya menuju ke bawah. Singkat cerita, akhirnya Parker pun sampai ke jalanan. Kemudian ada seorang pengemudi mobil yang melihat Parker yang tergeletak di tepi jalan. Lalu pria itu pun langsung menolong Parker dan membawanya ke rumah sakit. Di dalam menuju perjalanan ke rumah sakit, Parker pun mendengar suara bisikan dari Dan kalau ia dalam keadaan baik-baik saja. Dan setelah itu film pun selesai.